Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil khaliqil awwal al-mubdi al-mu'id al-fa'alul lima yurid alladhi jami'u khalqihi tahta gahrihi wa hum lahu 'abid. Anta wal khalaiq kulluhum 'abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Hammuk waghtimamuk wayhak ma yufid al-qada' taqaddam fagnami sukun la yakthuru hammuk ma guddir yakun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di malam hari ini kita berkumpul. Kita berkumpul bersama-sama mencari daripada tetesan rahmat kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berkumpul di majelis yang penuh keberkahan, majelis yang dibanggakan oleh para malaikat, majelis yang dinamakan sebagai taman-taman surga, yaitu majelis zikir, yaitu majelis ta'lim. Kita berkumpul bersama-sama mengagungkan Allah. Kita berkumpul bersama-sama mengenal tentang sirah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul bersama-sama mengenang daripada pewaris Nabi Muhammad yang melanjuti membawa misi dan visi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita memperingati haul guru kita yaitu Al Habib Hasan bin Ja'far As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Allah Ta'ala kumpulkan kita kelak di bawah bendera bersama Nabi Muhammad, bersama beliau, dan dikelompokkan kita di bawah naungan orang-orang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Di malam hari ini tadi kita mendengar pujian tentang Nabi Muhammad, maulid yang dikubah oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di mana Al-Habib Ali menjelaskan tentang sirah Nabi Muhammad sekaligus tentang syama'il, siapa itu sosok Nabi Muhammad, seperti apa rupa beliau, seperti apa perjalanan hidup beliau. Dan ambil kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, visi dan misiku, kata Nabi Muhammad, adalah mengajak orang kepada Allah, adalah memberikan kepada orang-orang segala ajakan kebaikan yang bisa dibawa oleh beliau. Tugas utama Nabi Muhammad adalah mengevakuasi umat yang tadinya akan terjerumus di pinggiran api neraka, diusahakan oleh Nabi Muhammad, diajak, diseret untuk dibawa ke surga. Diajak oleh Nabi Muhammad untuk mengenal Allah, untuk mengikuti ajaran syariat, untuk tunduk kepada perintah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala manusia. Dan Nabi Muhammad beliau katakan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili. Apa sih tugasnya Nabi Muhammad? Hadhihi sabili, ini loh jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Lihat guru-guru kita. Habib Hasan tadi kita dengar managib beliau yang dibaca dengan ringkas, managib yang indah. Apa tugas beliau? Sehari-hari beliau dari masa muda beliau sibuknya sama ilmu. Sibuknya ngumpul sama ulama, nyari guru. Sibuknya kalau enggak dari majelis ke majelis, dari guru ke guru. Kalau enggak sibuknya juga apa? Mengajak orang kepada Allah. Sampai beliau akan wafat, terkadang hadir majelis dalam keadaan sakit-sakitan. Tujuannya apa? Mengikuti datuknya. Tujuannya apa? Membanggakan Nabi Muhammad. Apa warisan Nabi Muhammad? Bukan cuma nasab. Warisan Nabi Muhammad bukan cuma melimpahkan segala nasab anak keturunan begitu, bukan. Tetapi warisan Nabi Muhammad adalah ilmunya. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajarannya. Qul hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah. Mengajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Bukan mengajak kepada kaumnya. Bukan mengajak kepada gengnya. Bukan mengajak kepada majelisnya. Hadir aja di majelis saya. Bukan. Tapi ajakannya mengajak orang kepada Allah. Kita lihat guru-guru kita.
Kapan mereka mengajak orang untuk memuliakan dia? Kapan mereka mengajak orang untuk membuat kelompok yang besar? Yang mereka ajak adalah mengajak orang kepada Allah. Tujuannya majelis, namanya majelis apa? Nurul Mustafa. Cahayanya Nabi Muhammad. Ajakannya kemana? Ajakannya kepada Nabi Muhammad. Panggilan yang berdiri nanti di sini Habib Hasan, yang berdiri guru-guru yang lain. Tapi panggilannya yang memanggil hakikatnya bukan mereka. Panggilan yang hakiki yang memanggil kita ke tempat ini adalah Rasulullah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Sebab yang ada di atas di mimbar ini yang dibawa hadisnya Nabi Muhammad. Ayat suci Al-Quran yang turun melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya akal nggak bakal bilang abis ceramah pidato dia bilang itu omongan saya, nggak bakal. Orang yang punya akal sehat dia tahu yang dia bawa adalah ajarannya Nabi Muhammad. 14 abad Rasulullah wafat tapi ajakannya tetap ada. Walaupun hakikatnya yang kita lihat gambarannya ada di sosok guru-guru kita. Tapi ajakan yang mereka ajak adalah ajakan dari datuknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita kalau misalnya kita lagi ngumpul begini di majelis zikir, dengar suara nasihat. Nasihatnya dari mana? Dari speaker. Keluar suaranya dari mana? Dari pengeras suara. Terus yang nyusun kalimat siapa? Pengeras suara komputer. Bisa nyusun kalimat, bisa bawa hadis, bisa baca maulid? Enggak. Di belakang ada orang yang megang mic. Ada orang yang baca. Begitupun hadis Nabi Muhammad, ceramah para ulama di tempat ini, mereka cuma pengeras suara. Hakikatnya suaranya adalah suara yang udah dibawa dari 14-15 abad yang lalu oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani. Visi misi Nabi Muhammad mengajak orang kepada Allah. Siapapun yang mau ngikut Nabi Muhammad, ikutin ajaran Nabi Muhammad mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita dengar di dalam hadis Nabi bilang balighu anni walau ayah. Sampaikan dong tentang Nabi Muhammad walaupun cuma sepotong. Kabarin ke orang tentang Nabi Muhammad. Tugas para ulama, para pewaris Nabi Muhammad bukan cuma mereka yang memiliki nasab dengan Nabi Muhammad. Pewaris Nabi Muhammad yang membawa ilmu, yang membawa ajaran Nabi Muhammad. Dari para ulama kita, para kiai kita, para asatid kita. Ini semuanya pewaris Nabi Muhammad. Tugas para pewaris Nabi Muhammad yang kita lihat ngajar. Ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru pewaris Nabi Muhammad. Terlihat akhlaknya, terlihat adabnya, terlihat cahayanya, ucapan yang keluar penuh dengan cahaya. Itu adalah ajakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Hasan guru kita, beliau telah menunaikan wafa, apa? Menunaikan janji dia dengan guru-gurunya, janji dia dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Janji apa? Ajakan panggilan untuk mengajak umat hanya kepada Allah. Kita saksikan semasa hidup beliau, yang beliau ajak kita kumpul untuk apa? Kalau bukan buat sholawat, kalau bukan membesarkan Allah. Pernah beliau bikin acara begitu untuk mengajak orang ke partai tertentu, untuk mengajak orang kepada suatu kepentingan tertentu? Gak pernah. Siapapun datang untuk Allah, untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau buka Al-Quran itu tuh kurang lebih nih kita lihatnya Habib Hasan mirip sama sosok para nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dikisahkan tatkala Allah ceritakan kisah Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda. Allah berceritakan tentang Nabi Hud beserta kaumnya. Apa ucapan Nabi Hud? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku menghambalah kalian hanya kepada Allah. Begitupun juga Nabi Saleh, ya qaumi ibudullah. Setiap nabi ajakannya satu panggilan, nabinya beda, tapi tujuannya misinya satu, ibudullah. Ngaji, ayo dekatkan diri kepada Allah. Nabi Isa ditanya sama Allah, wahai Isa, klarifikasi, apakah engkau pernah mengajak umatmu kepada selain Allah? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Maka dijawab oleh Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq.
In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Innama anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Kata Nabi Isa, aku gak pernah ngajak umatku untuk menyembah aku, apalagi nyembah ibundaku. Tapi yang aku ajak, ani ibudullah rabbi wa rabbakum. Menghambalah kalian tunduk kepada perintah Allah, Tuhannya Isa dan Tuhan kalian. Ngajak orang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngajak orang kepada Allah dengan mengikuti metode ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup 15 abad setelah zaman Nabi Muhammad, alhamdulillah. Kita nggak dapat cobaan kayak para sahabat, diusir dari Mekah, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, perang, peperangan, nggak 1-2 peperangan. Di zaman Nabi Muhammad aja berapa puluh peperangan. Dikit-dikit baru masuk kota Madinah, keluar lagi peperangan. Nggak lama kota Madinah dikepung, diserang. Sahabat dibunuh, wanita Sumayyah dibunuh. Berapa banyak sahabat Nabi yang dibunuh? Keluarga Nabi Muhammad yang diancam, yang dikurung, yang ditahan. Tetapi kita nggak melihat itu semua. Mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan waktu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau ngorbanin apa buat Nabi Muhammad? Korbanin dunia kita buat Rasulullah. Korbanin obsesi kita terhadap harta, terhadap kekayaan, terhadap kekuasaan. Kita tinggalin tuh obsesi tuh, kita bakar tuh obsesi dengan mencintai Nabi Muhammad. Gimana mencintai Nabi Muhammad? Saya mau bekerja, saya mau jadi profesor, silakan. Saya mau berbisnis, silakan. Tapi jadikan prioritas kita adalah panggilan Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Jabatanmu, jadikan di jabatanmu ada ajaran Rasulullah, ada keadilan Nabi Muhammad. Kekayaanmu, jadikan di dalam kekayaanmu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Dalam bisnismu nggak ada riba, di dalam bisnismu nggak ada hal-hal yang haram, nggak ada hal-hal yang syubhat. Zakat dikeluarin di waktunya. Sibuk dengan ini dan itu, dengan pertemuan ini dan itu. Jadikan Nabi Muhammad prioritas. Jadikan panggilan adzan tatkala waktu adzan, waktunya sholat. Masuk waktu sholat, ajak kawan-kawan kita. Mau meeting apapun, mau kerja apapun, waktunya sholat, kita sholat. Hanya 5 menit, 10 menit untuk sholat masih dilarang, masih nggak boleh. La haula wala quwata illa billah. Jadikan prioritas kita adalah mendahulukan panggilan Allah, mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti metode akhlaknya Rasulullah. Kita kalau dengar nih Maulid Habsyi indah dibaca. Habib Ali kan bilang di dalam ucapan beliau, di dalam qasidah pujian beliau kepada Nabi Muhammad, terkadang beliau katakan banyak pujian yang akal sehat tuh, akal manusia secara umum nggak bisa menangkap maksudnya apa. Tetapi tatkala kita udah cinta sama Nabi Muhammad, meneladani akhlak Rasulullah, semua yang nggak masuk akal jadi masuk akal. Habib Ali bilang, saya sama Nabi Muhammad, saya berjalan sama Nabi Muhammad, bayang-bayangan Rasulullah bersama saya, daim khayaluh ma'i fi mag'adi wal masir. Senantiasa bayangan Nabi Muhammad bersama saya. Kok bisa? Sebab beliau menghidupi akhlak Nabi Muhammad. Akhlak tuh adab udah menjadi darah daging beliau. Pantesan dibayang-bayangin. Ada kok orang yang dibayang-bayangin sama takut sama istrinya banyak. Ada orang yang dibayang-bayangin sama orang yang dia cintain. Kenapa? Sebab udah terobsesi. Dibayang-bayangin dunia, dibayang-bayangin kekuasaan, udah terobsesi. Tetapi kalau kita cinta, obsesi kita adalah kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, apapun pekerjaan kita, apapun jabatan kita, selama hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi Muhammad itu benar, tulus karena Allah, maka ambil kabar bahwasanya Allah nggak bakal menelantarkan kita dan Nabi Muhammad akan menjaga kita. Sebagaimana kita lihat
di dalam guru-guru kita. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita di malam hari ini, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada guru-guru kita di tempat ini. Allah Ta'ala panjangkan umur guru-guru kita. Allah Ta'ala berikan keberkahan, kesehatan, afiat kepada guru-guru kita semua yang hadir di tempat ini. Para ulamanya, para habaibnya, para kiainya, juga Habib Attas, Habib Ali, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan kepada majelis ta'lim Nurul Mustafa, pondok pesantren dan masjid Nurul Mustafa. Dan mudah-mudahan rahmah Allah tercurah kepada guru kita, junjungan kita Habibana Hasan bin Ja'far As-Saggaf, dan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama beliau di surga, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlil khairil khair wa anahum alaih, waffiqna Allahumma lil khair wa inna alaih wa adim rayat ad-dinil gawim fi jamil agtari mansyurah ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'murah ma'nan wa surah rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.